komentari Pak Piong, sebentar saja, singkat saja ya. Silakan Pak, Izin silakan. saya komentari saudara Saifuddin Ibrahim ya. Kalau yang pertama, posisi kita semua umat Kristen tubuh Kristus, kita sepakat sehati semua, kita berada barisan paling depan untuk mendukung Pak KC. Ya, tadi saya sepakat dengan teman-teman semua bahwa kita semua senasib sepenangguhan apa yang dialami oleh Bapak yang terkasih saudara Muhammad KC, kita mengalami semua karena dia adalah representasi kekristenan di Indonesia. Kita harus mendukung ya dana, moral dan juga support dalam bentuk apapun diikuti dalam doa kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua Pak Piong, saudara Saifuddin Ibrahim, saudara SI. Ya, saya sangat-sangat kecewa sekali. Saya tidak saya sudah melihat ya YouTube-nya ketika dia live bersama JT dari awal sampai akhir. Tidak ada dari kata-kata beliau ya untuk segera menyelesaikan, mencabut, strike beberapa channel Kristen di Indonesia ini. Ya saya sangat sedih. Ya bahkan dia berkata, semua tergantung manajemen saya. Nah ini apa ini? Sedih saya mendengarnya. Ya suka-suka manajemen saya aja lah, suka-sukamu Tuhan. Nah saya tanya saudara SI, nah manajemen kamu yang ngontrol atau di bawah kamu atau itu kan semua di bawah Anda. Semua IT, di belakang meja, di bagian apapun itu. Ya itu kan semua di bawah Anda. Anda kan bosnya. Dan sampai sekarang, katanya deadline sampai tanggal 12. Saya tidak tahu, Pak Piong, apakah sudah dicabut semua strike-nya? Tadi malam sih ada yang sudah mengajukan ya, ada semua mengajukan dengan surat-surat. Katanya ditindaklanjutin tadi malam ya, tapi apakah actionnya dilakukan tadi malam, itu saya tidak tahu. Tetapi untuk proses di YouTube, itu ada yang bilang 1 kali 24 jam, ada yang bilang 2 kali 24 jam, ada yang bilang 3 kali 24 jam. Tapi kalau 3 kali 24 jam, channel Kanuru nggak selamat. Karena dia jatuh tempo tanggal 12. Tapi kalau 2 hari 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam mungkin masih selamat. Ya, sekarang kan tanggal 10, berarti besok tanggal 11, berarti hari Selasa kan deadline-nya terakhir kan? Betul, 12. Tanggal 12. Ya. Nah, itu saya tidak. Masa dia berdusta dan berbohong, dia tidak tahu? Nah, kalau misalnya dia tidak tahu, kenapa nggak diselesaikan sekarang saja? Oh ya, sorry ya. Teman-teman semua yang seperjuangan, semua di Kristuber Indonesia, admin saya salah, IT saya salah, siapapun itu, istri saya salah, apapun itu di belakang meja saya. Besok saya bereskan, jam 12 beres. Kan begitu. Nah, pernyataan sikap itu saya tidak dapat dari dia. Ya, saya dulu menaruh harap sepenuhnya kepada dia. Dan terakhir Pak Piong, kalau begitu menurut saya Timothy, udah balik lagi dia ke agama yang lama dah. Kita nggak butuh kok. Jangan merusak tubuh Kristus. Ikutin aja tuh Joshua si Penesat itu. Katanya dia terkontaminasi ini. Saya rasa sih tidak. Dia punya sikap pendirian dong. Aneh teman-teman itu itu semua kan sampai teriak minta tolong, memohon-mohon. Mereka barangkali hidup dari situ. Istri anak-anaknya tidak seberapa pendapatannya barangkali. Seorang Kristen sampai memohon-mohon kepada orang Kristen sendiri. Pak Timothy, yang paling membuat saya miris, saya termasuk satu yang kena ya, walaupun satu video dan tidak terlalu berdampak, walaupun berdampak gitu ya, tapi saya menunggu 90 hari, 90 hari, nanti bulan 1 baru dilepas ininya, sandranya. Yang saya miris itu kita disebut oleh ya dibilang orang ini ya yang inisial JT, di videonya juga ada bahwa pencuri. Nah ini yang menurut saya teman-teman ini kok kayak nggak terima, padahal ada video Abi sebelumnya yang mungkin bisa saudara-saudara lihat, silakan gitu, ambil silakan gitu. Ya, benar. Saudara JT juga
Oh, tidak boleh ngambil hak milik orang lain atau nyolong, itu nyuri. Nah, kamu bekerja di bisnis batu bara atau bisnis pasir atau bisnis genteng rumah. Anda kan sudah mengambil sumpah dan Anda di mata Tuhan spesial. Hidup Anda persembahkan untuk melayani tubuh Kristus. Anda bukan pengusaha genteng rumah. Anda kan sudah memilih hidupmu untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, milikmu, tubuhmu, dan semua kontenmu itu yang kamu abdikan itu milik Tuhan dan milik gereja Tuhan, milik tubuh Kristus. Termasuk milik saya juga. Kita gereja Tuhan di Indonesia ini. Kan Anda mengabarkan Injil. Masa kamu kekap tuh di badanmu, di perutmu itu? Nah itu. Nah itu kan peraturan dunia, peraturan YouTube, mengambil konten ini termasuk pencuri. Nah itu kamu golek based on berdasarkan kamu bekerja di pengusaha pasir. Nah ini kamu kan di dalam Tuhan. Nah itu yang tidak dipahami oleh saudara SI. Dia nggak ngerti itu kesatuan tubuh Kristus, kata Rasul Paulus. Semua kita sama pentingnya. Kaki, tangan, tubuh, rambut, kuping, mata, hidung. Kita bersatu semua. Dan nggak boleh berdiri sendiri. Channel-channel YouTube ini nggak boleh. Harus saling menguatkan semuanya. Ngikat semuanya. Lagi pula nggak Ya ada kalau kita bangun hakikatnya. rumah, ada kan cakarayamnya itu. Secara cakarayam ada slotnya. Dia diikat cakarayamnya itu. Itu kekristenan yang utuh dan yang kokoh. Nah itu yang saya tidak dapat dari beliau. Malah berkata, saya kan semua tergantung manajemen saya. Nah kok bawa-bawa ajaran kadrun. Makanya saya Pak tadi di channel siapa tadi mengatakan tuh Pak Piong. Saya mengatakan, udah balik lagi deh kamu ke agama yang lama. Kita nggak butuh Anda kok. Kita sejak lahir dari Kristen kok. Bukan kita sombong, enggak. Tidak ada begitu di dalam ladang Tuhan. Kita bawa-bawa yang tabiat lama. Coba bayangkan aja tuh Pak Biong. Ada katanya sampai mohon nelpon. Responnya kurang baik dari beliau. Apa sih? Justru Anda membuat create, Anda ciptakan sendiri, Anda buat sendiri create yang indah bagi Tuhan. Terus itu di-upload oleh yang lain dan memberkati banyak orang. Mungkin di channel Anda hanya 1.000. Di channel tempat lain mungkin subscribe-nya 250.000. Orang nonton katakanlah 10 juta. Ya memang uangnya lebih gede. Tapi kan banyak orang menerima berkat dari Anda. Nanti akan ditambah-tambahkan hikmat di dalam channel Anda sehingga Anda meng-create. Nah orang-orang ini tidak mengerti. Pak Timothy, bisa dibilang juga misalnya contoh ya. Channel saya diambil videonya. Nah, berarti dia misalnya dapat 2 juta penonton, saya cuma 500 penonton. Uangnya kan lari ke sana. Berarti saya memberkati dia dong ya? Berarti benar, saya Pak Piong. Namanya memberkati orang gitu kan? Luar biasa. Ada ayatnya itu, memberkati. Benar Pak Piong. Dan jangan iri Anda Pak Piong kalau seperti itu. Anda sudah dipakai Tuhan sehingga channel Anda diambil oleh orang. Jangan. Tuhan akan tambah-tambahkan kok. Kemurnian hati kita. Saya katakan tadi, ketika Anda memilih jadi orang-orang yang Kristus berikan hamba Tuhan. Makanya saya katakan tadi, kalau Anda tidak ada di situ, jadi pengusaha padang pasir ini aja, padang pasir putih aja, pengusaha genteng, batu kerikil, ya pengusaha besi atau pedagang loak. Ya kan Anda memilih di situ. Dan di setiap channel Anda selalu berkata, Tuhan, 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 mengasihi, memberkati. Tuhan yang mono. Beda kalau ada pengusaha pasir. Anda nggak ngomong Tuhan di situ. Anda ngomong profit and loss. Untung rugi. Gimana strategi Anda? Gimana pemasarannya? Gimana pembukuan Anda? Gimana kos Anda? Gimana gaji karyawan Anda? Kan begitu. Operation tax Anda gimana? Kan begitu kalau begitu. Itu kalau Anda berbicara jadi pengusaha pasir. Tapi kan Anda setiap hari, mungkin Anda di channel Anda duduk di situ 4 sampai 7 jam sampai 8 jam ngomong Tuhan, ngomongin Tuhan, ngomongin Tuhan, ngomongin Tuhan, ngomongin Tuhan, ngomongin Tuhan. Kan begitu. Jadi saudara SI,
Anda harus mengerti. Ya, kita tidak jumawa. Oh, ini karena murtadin ini seolah-olah iman. Enggak. Kita orang dari awal itu kita tetap kita terdepan. Jangan terlalu disanjung-sanjung. Nggak boleh kita meninggikan. Orang-orang terlahir itu orang-orang paling hebat kok. Jangan tersanjung-sanjung. Belum tentu. Memang ada yang mengatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu. Bagi kita tidak. Kita tetap yang terdepan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi saudara SI, tolong cabut strike Anda. Jangan. Banyak teriak tuh, sangat teriak. Mungkin istrinya, anak-anaknya menangis tuh. Mereka hanya berharap membeli beras dan nasi. Mungkin mereka tidak hidup di kota-kota besar. Mereka hidup di lembah, di pegunungan, di desa. Mereka sambil kerja atau nanam padi. Tapi mereka meng-YouTube. Mungkin mereka hamba-hamba kecil, pembantu mimbar di gereja. Kan begitu. Orang nggak mengerti. Skopnya Anda harus mengerti. Saudara SI. Ya, jangan kita jadi hilang harapan ke di Anda. Sehingga kita, dalam tanda kutip, ya tidak percayalah. Ya, itu barangkali Pak Piong. Bukti cinta kasih saya kepada saudara-saudaraku, saya mendukung, saya mensupport semua. Saya katakan tadi, orang dunia aja kita subscribe, masa kita tidak subscribe teman-teman semua di ladang Tuhan. Ya harus kita dukung, kita harus like, kita harus support. Ya paling tidak Anda mungkin tidak ada dana untuk, tapi paling tidak Anda mensubscribe, membagikan kepada orang lain, membuat like, tumbuh itu channelnya menjadi subscribe yang lebih banyak, pendapatannya lebih banyak, bisa menekulahkan anak-anak, bisa melayani Tuhan, bisa membangun gereja, bisa membangun PAUD. Kan begitu tujuan kita. Kalau diberkati banyak, itulah tujuan kita, kan diberkati. Jangan iri. Ya, channel yang kecil tambah besar, yang besar tambah besar lagi. Harus seperti itu. Mungkin ada kekurangan kelemahan, tidak apa-apa kita saling mengkritisi, kan tidak ada yang sempurna juga. Sama juga saya. Banyak kelemahan, kekurangan, penuh dosa setiap hari. Ya, jadi tolong Bapak yang terkasih, saudara SI sebelum tanggal 12, bereskan semua, cabut semua, rangkul semua, doakan semua, telepon sendiri-sendiri. Ya, jangan karena Anda merasa lebih tua, mereka semua junior saya. Anda junior kami. Kami lebih dulu mengenal Kristus dari Anda, dan kami paling depan. Ya, saya mendeklar itu. Kita rendah hati saja ya. Jangan kamu, enggak, gitu loh. Ya, kami sangat-sangat senang sekali ketika banyak orang mengenal Kristus, termasuk Anda, saudara SI. Ya, tetapi Anda harus juga tahu aturan, regulasi. Anda harus mensupport. Jangan bawa-bawa hukum dunia. Pedagang pasir ke ladang Tuhan itu tidak cocok seperti JT. Ya, yang menfitnah, menolong, mencuri. Tidak, karena dia menggunakan hukum genteng rumah. Sehingga kita menuduh itu. Oh, tidak boleh itu mengambil itu. Iya. Pak Timothy. Inilah kalau orang merasakan rasa memiliki sendiri ya seperti ini, berpikir sendiri terus, tidak berpikir bersama, itu yang repot itu. Benar, Pak. Benar. Ya, teman-teman lah, saya dukung di room dan di live chat, Anda subscribe. Karena dengan Anda mensubscribe, Anda sudah ada di dalam pelayanan dia untuk memberitakan kabar baik. Mungkin Anda secara finansial kurang, tapi Anda, pulsa Anda kan itu kan Anda beli. Saya seperti saya kata, setiap bulan kan saya bayar tagihan ke Telkom. Iya, terlebih tapi kan dengan itu saya menonton ini kan, ya benar. Jangan pelit-pelit mensubscribe, nggak ada ruginya kok. Ya, masa channel-channel dunia juga kamu subscribe? Ya, mohon maaf, channel yang paling populer, contohlah anak-anak muda sekarang, Hatta Halilintar aja nggak subscribe. Masa pelayanan nggak kamu subscribe? Kira-kira seperti itulah teman-teman. Ya, tidak salah mensubscribe channel-channel dunia, tidak salah. Tapi yang paling utama adalah hidup yang kekal, itu yang harus kita usahakan. Ya, demikian Pak Piong. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Tuhan memberkati dari Allah. Baik. Terima kasih Pak Piong. Terima kasih Mantap, Pak Timothy. Iya, ini harapan dari pemuda Kristen. Ya, luar biasa. Pak, jungkir balik, silakan. Ya, sudah dari tadi keluar masuk jadi jaringan. Oke, mantap, lanjut Pak. Jadi begini, Piong. Kalau masalah pencabutan itu nggak ada korelasinya, mau dicabut mau nggak ada masalah. Masalahnya jaringan ini sekarang nih. Polisi udah ditangani, nggak ada masalah itu. Kesel banget. Diulang Pak jungkir balik. Tadi terputus. Diulang, halo, ya.
Diulang. Jadi kalau masalah apa itu pencabutan itu nggak ada masalah karena kasus dia ini secara hukumnya adalah pidana murni bukan delik aduan. Mau dicabut tetap berjalan itu, nggak ada masalah jadi nggak salah. Halo, ya udah bagus ya. Ya, Nah, bagus. Jadi itu masalah ke situ. Tapi kedua, sampai sekarang masalah strike belum ditarik-tarik ya, belum di apa ya? Belum ada ya? Tadi malam sih sudah ada ininya sih, titik terangnya ya, tapi sampai hari ini maksudnya belum ada bahwa sudah ini, ya itu saya belum dengar dari channel-channel yang terutama Kanuru ya, belum ada Belum ininya. apa ya? Belum dilaksanakan ya? Tapi ini yang kalau memang tadi malam belum, ya ini sangat di ujung tanduk ini karena dia butuh waktu ya untuk YouTube memproses gitu. Tapi kalau sudah tadi malam diproses oleh Pak SI dan tim, ya saya rasa bisa selamat channelnya Pak Kanuru. Ya makanya saya bilang kalau saya begini saja. Kalau dia tidak robah, tidak mau menarik ini Saipudin, saya akan bilang kita akan apa saja dia itu. Tidak menunjukkan kasih Tuhan lagi manusia seperti ini. Dia semakin sombong kulihat. Merasa di atas angin disanjung-sanjung selama ini. Dia tidak tahu bahwa kalau perbuatannya nggak sesuai dengan apa, kita kan akan tidak senang, tidak suka melihat caranya itu. Saya secara pribadi tidak suka. Dan saya menghimbau seluruh pada Kristen kita akan apa dia punya, kalau dia tidak mau men-strike ini, saya himbau seluruh Kristen supaya mengapa channel dia, jangan didengar lagi dia. Emang dia ini apa sih kok jadi sombong, gak mau mendengar suara orang. Sudah dibilangin saudara-saudara kita itu juga butuh dari situ untuk keluarga, ada yang membangun apa. Kok tega? Kenapa sih? Kan bisa jadi saluran berkat dan saluran berkat. Dia sendiri mengatakan bebas statementnya. Tapi saya kira kan ada statementnya itu yang mengatakan bisa banding kok karena ada bukti. Dia mengatakan bebas kecuali kalau dia setelah mengatakan komitmen terakhir baru bisa. Sementara kalau menurut saya nggak ada masalah. Kanuru bisa banding kok. Ada bukti apa? Bukti pernyataan itu. Jadi saya kira nggak usah perlu disembah-sembah dia. Kalau bagi saya tuh saya anggap kucing kurap lah manusia kayak begitu, ngapain? Kita rasional saja supaya tahu si Abi ini jangan sombong. Kalau dia begitu, bagi saya kucing kurap itu manusia begitu. Udah nggak benar lagi. Sesama Kristen juga begitu caranya, nggak ada berarti kasih lagi dalam dirinya. Jadi saya kira mulai sekarang kalau dia tidak mentarik strike-nya itu namanya bukan si Abi lagi, namanya si kucing kurap saja, udah selesai gitu aja. Jangan dia terlalu sombong karena selama ini dibangga-banggakan sebagai murtadin, kok semakin bangga, semakin nggak tahu diri. Termasuk istrinya juga, akhirnya sama semua jadi setali tiga uang. Jadi harus hati-hati ya, ini bedanya kita sama orang seberang. Kita itu kalau nggak benar, kalau benar kita sanjung. Jadi beda pola pikirnya. Kalau orang sana walaupun salah, walaupun kita katakan tidak punya ijazah, tidak pendeta, masih dibilang Umar bin Khattab. Ini harus sadar ini kalau saya terus terang saja saya bilang, kalau dia tidak menarik strike ini, saya bilang tidak si Abi ini, saya bilang nggak akan saya bilang lagi si Abi itu. Dan saya minta rame-rame seluruh kita bikin tidak perlu lagi dia apa namanya itu istilahnya dibully aja semua apa dia punya apa. Dia apa semua kita nggak usah lagi tanggapi manusia ini. Dan saya himbau para donaturnya juga tinggalkan aja dia. Karena aplikasi daripada pelaksanaan mulut dia nggak sesuai dengan perbuatan dan pelaksanaannya. Dia tega kan? Seperti keluhan-keluhan saudara kita kemarin itu, ada yang sudah lagi membangun sekolah, ada yang lagi membangun apa untuk biaya dari situ. Tahu-tahu nggak dibukanya, kan tega, berarti dia sama-sama aja dia membunuh itu. Nggak ada lagi kasih. Nah, jadi kalau saya himbau nanti kalau memang ini nggak di strike, kalau nggak ditariknya strike, saya himbau semua Kristen supaya membuli dia saja udah. Dia punya channel semua dia apa saja. Jangan kalau Pak. Sampai, perlu dihajar. Perlu dihajar.
Orang kayak begini jangan jadi sombong. Karena dia sudah jadi congkak. Merasa udah paling hebat. Karena kita angkat-angkat selama ini. Dia merasa sudah seperti dia kayak malaikat. Kayak nabi. Jangan. Kita di umat Kristen nggak begitu. Kalau nggak benar ya dihajar. Bukan berarti kita hajar benci. Nggak. Kita hajar supaya tahu. Sadar bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Jadi ini bedanya. Kita menghajar bukan karena benci. Tapi menghajar supaya dia kembali ke jalan yang benar. Jangan jadi pongah. Jadi saya mengatakan nggak ada sia-sia dia itu. Kalau dia pergi ke mana-mana mau katanya mau penginjilan pergi ke Lampung, pergi ke mana nanti akhirnya kalau kau begini caramu nanti kau ditabrak mobil kalau di tengah jalan itu. Jangan begitu. Kenapa hatimu nggak sesuai dengan perbuatanmu busuk. Kalau kau sesuai dengan apa jangan apa. Hati-hati loh, jangan mempermainkan apa firman ajaran Tuhan. Jangan jadi orang munafik. Saya bicara tegas saja. Saya ingatkan kamu Saifuddin, kalau kamu betul-betul mengerti firman Tuhan, apakah kau ajar perbuatanmu ini? Seolah-olah kamu tidak tahu. Sekarang oke, kalau kamu tidak tahu, kalau ada kasih di dalam dirimu. Oh iya, kenapa kamu strike itu? Cabut. Itu manusia yang mempunyai kasih, yang mempunyai tahu ajaran Tuhan. Wah, kamu itu jaga. Dia sama ini, kenapa kamu strike itu? Ini berpura-pura lah. Berpura saya gaptek dalam apa? Munafik, begitu munafik. Ini kan ajaran Kristus tidak ada yang begitu. Itu udah mengikuti kembali dari ajaran seberang munafik. Gak boleh. Ini kelihatan jadinya siapa dia. Manusia dibilang baik atau tidak ukurannya saat menghadapi masalah. Itu secara psikologi. Kalau masih keadaan baik-baiknya teman kita itu semua kawan itu. Tapi kalau sudah pada saat kita mengalami masalah, kawan kita itu tetap setia. Itu baru tahu kawan yang setia. Kalau lagi enak-enaknya makan setiap hari, makan sayur padang, makan ke kafe, makan kemana. Itu mah nggak ada masalah, kawan terus. Tapi di namanya kita suatu iman, satu tubuh Kristus, di saat kita menghadapi masalah, kita satu jalan. Itu baru namanya satu tubuh. Kalau satu hidup, satu mati, itu bukan satu tubuh namanya. Satu setan namanya itu, satu manusia. Kita berbicara tegas supaya orang-orang seberang ini tahu bahwa kita ini bukan terlena karena si Abi ini orang yang murtadin kita bangga, tapi kalau perbuatannya dan kelakuannya nggak benar kita tetap asal salahkan. Itu bedanya kita rasional supaya orang-orang uklim seberang ini sadar, supaya otaknya tahu. Sekali lagi saya ingatkan ya kepada Saifuddin, jangan sombong. Termasuk sama istrimu. Kau juga dapat berkat, dapat rumah bagus, semua kan karena ditolong oleh para donatur. Kenapa sekarang kamu lupa diri? Dan sampai sekarang kamu dibantu oleh para donatur. Dan saya himbau, kalau didengar oleh para donatur semua di sini, saya himbau kalau dia tidak menarik strike-nya, saudara-saudara donatur kepada saya pun semua tutup semua. Saya minta. Ini sudah nggak menunjukkan kasih Kristus lagi, tidak menunjukkan satu tubuh Kristus. Saya himbau kalau semua donatur Saifuddin yang selama ini menolong dia, tutup. Dan saya himbau juga semua Kristus dia apa? Di close. Karena tidak menunjukkan kasih Kristus, memalukan. Kenapa memalukan? Karena kita, kondisi kita, fokus kita sekarang ini adalah kasus Pak MKC. Kita harus ke sana dulu menyelesaikannya. Ini belum selesai yang satu, sudah ditambahin lagi masalah yang lain. Ini kan namanya sudah manusia biadab. Fokus dulu dong di kasus Pak MKC ini. Jangan berretorika. Saya ini setia begini. Mulutmu bagi saya nggak ada berarti sama saya begitu. Saya tegas-tegas saja ngomong. Siapa kau? Ngomong waktu ke Mesir kemarin itu mulutnya mulut besar. Kita ngomong tegas saja. Emangnya bodoh orang mendengar semua. Kalau memang dia benar, gampang. Oh iya, ada yang strike ya, amin saya. Tolong cabut itu. Itu semua kan anak-anak Tuhan cari makan. Kamu salah, kamu kan begitu. Ini berretorika lagi dia. Apa dianggapnya dia saja yang paling pintar di Indonesia ini? Biadab kamu, saya mau mengatakan begitu tegas saja kamu. Nggak ada bermoral kamu begini. Jelas saja kamu. Mau berretorika, mau menjadi manis-manis kamu. Saya menganggap kalau kamu tidak mencari cara strike-mu malam ini atau besok, saya mengatakan kamu
adalah orang biadab. Tapi kalau kau tidak kalau kau mencabutnya berarti kau betul-betul anak Kristus. Itulah betul kau pengikut Kristus yang setia. Kalau tidak, saya mengatakan kamu tidak bermoral. Tidak benar kamu, tidak sesuai dengan buah firman itu, tidak sesuai mulutmu dengan perbuatanmu. Jadi kita sekarang umat Kristen jangan mau dibodoh-bodohi karena sekarang selama ini kita angkat dia karena kita bilang dia murtadin bangga. Makanya firman Tuhan mengatakan bukan karena orang berseru-seru memanggil namaku Tuhan masuk ke dalam sorga. Ini salah satu contohnya munafik. Jadi nggak salah firman Tuhan memang begitu. Bukan semua yang berseru manggil-manggil namaku Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Betul. Kalau begini perbuatannya, ya betul lah firman Tuhan. Ya harus disadarkan ini orang harus ngomong kita tegas, nggak usah lagi berdiplomasi. Jangan terlalu sombong dia nih. Songong. Semua saya dengar semua melapor sama saya. Di istrinya juga di telepon katanya kayak pura-pura nggak tahu. Paling kasihan lagi Effendi Usman yang temannya sejalan selama ini bersaksi sambil pijat-pijat dia juga di strike. Ya udah manusia apa yang begini? Effendi Usman yang sudah dia jalan-jalan bersama menginjili di strike. Emang masih manusia ini si Abi ini. Kalau menurut saya koplak ini. Jangan dia pikir dia udah hebat. Saya bilang sekali lagi, saya bicara tegas. Sangat memang dia lebih hebat rupanya dari kita. Mentang-mentang selama ini kita angkat-angkat semakin songong dia. Memang siapa lu? Koplak lu. Jadi saya bukan apa-apa, saya memang saya ini miris saya melihat dia. Keterlaluan. Kenapa? Kita sekarang menghadapi kasus khusus Pak MKC. Kok ditambahinya permasalahan baru lagi? Kalaupun itu ada bermasalah, nantilah itu kalau dia punya otak. Kok fokus dulu sama MKC. Bagaimana? Mau apapun permasalahan, tinggalkan dulu. Ini sok berbicara lagi sama manusia, si ular beludak. Diikuti lagi artisernya si ular beludak. Ya beginilah akibatnya kalau nggak bisa membedakan mana hitam mana putih. Akibatnya beludak semua. Jadi saya kira saya mau tegas pada saat sore hari ini. Saya ingatkan sama kamu Abi Saifuddin ya. Jangan coba lagi kalau kamu berbicara manis, bicara korban firman Tuhan, tapi kalau kelakuanmu masih begini, jangan harap. Saya himbau semua umat Kristen. Pendananya juga cabut, tidak sesuai ini dengan ajaran Kristus kelakuannya. Saya kira ini tegas dari saya, jungkir balik. Jangan otaknya jadi jungkir balik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.